Skandal terbaru, uji coba timnas U19 Indonesia gagal. Indra Syafri ungkap alasannya. Rahasia terungkap, PSSI siapkan 3 bintang baru untuk timnas U17. Siapa mereka? Shin Tae-yong bongkar rahasia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik bursa pelatih Korea Selatan? Kejutan transfer. Empoli FC memilih kiper masa depan dengan statistik mengagumkan. Rahasia tekad baru Jens Raven bersama timnas U19 Indonesia. Apa yang dia bawa ke Piala ASEAN? Drama di balik keputusan kontroversial SUGBK, prioritas timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Skandal terbaru, uji coba timnas U19 Indonesia gagal. Indra Syafri ungkap alasannya. Indra Syafri, pelatih tim nasional U19 Indonesia, telah mengonfirmasi bahwa rencana uji coba melawan tim Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur telah dibatalkan menjelang Piala ASEAN U19 2024. Sebelumnya dijadwalkan untuk digelar pada Jumat 12 Juli 2024, pertandingan tersebut tidak terlaksana. Syafri mengungkapkan hal ini melalui pernyataan resmi PSSI pada Rabu 10 Juli 2024, menyatakan fokus tim saat ini adalah memperbaiki kekurangan yang ada. Saya sebelumnya telah mengumumkan rencana untuk uji coba melawan PON Jawa Timur, namun sayangnya pertandingan tersebut tidak bisa dilaksanakan, kata Syafri. Kami saat ini terus berkonsentrasi untuk memperbaiki tim dalam berbagai aspek, termasuk kebugaran fisik menjelang turnamen yang akan datang. Sebelumnya, uji coba antara timnas U19 Indonesia melawan Malut United yang seharusnya digelar di Jakarta pada Sabtu 6 Juli 2024 juga harus dibatalkan. Saat ini, timnas U19 Indonesia masih melakukan persiapan dengan tersisa 28 pemain dari total 33 yang sebelumnya dipanggil. Menjelang Piala ASEAN U19 2024 yang akan berlangsung di Surabaya pada 17 hingga 29 Juli 2024, Syafri akan memangkas lagi 5 pemain dari skuadnya. Turnamen ini akan melibatkan timnas U19 Indonesia dalam grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Pertandingan pertama mereka akan berlangsung melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Rabu 17 Juli 2024. Ini adalah proses seleksi ketat dari 33 pemain awal akan dipangkas menjadi 23 pemain yang akan didaftarkan untuk Piala ASEAN U19, jelas Syafri. Kami sedang dalam tahap akhir penyusunan tim dengan 28 pemain yang akan mengikuti TC lanjutan di Surabaya. Artikel ini menggambarkan bagaimana persiapan timnas U19 Indonesia untuk menghadapi Piala ASEAN 2024 yang intens. Dengan fokus pada seleksi pemain dan perbaikan performa sebelum kick-off turnamen yang dinanti-nantikan. Rahasia terungkap, PSSI siapkan 3 bintang baru untuk timnas U17. Siapa mereka? Manajer timnas U17 dan U20, Ahmad Zaki Iskandar, mengungkapkan bahwa PSSI sedang mengupayakan naturalisasi untuk 3 pemain diaspora yang sebelumnya bermain untuk timnas U20 dalam Piala Toulon bulan Juni lalu. Kami sedang mempertimbangkan untuk membawa 3 nama, yaitu Tim, Hinoko Mauresmo, dan Dion, yang kami rekomendasikan untuk dihadirkan, kata Ahmad dalam sebuah acara diskusi di Jakarta pada hari Selasa. Ahmad juga menegaskan bahwa proses perkembangan karier ketiga pemain tersebut di Belanda atau liga masing-masing adalah hal yang positif untuk mereka. Ketiga pemain yang dimaksud adalah tim Henry Victor Gepens, Hinoko Mauresmo Yohannes, dan Dion Marks yang telah turut berkontribusi untuk tim Garuda Muda di Piala Toulon. Sementara itu, Jens Raven sedang menjalani proses naturalisasi sejak bulan Juni lalu dengan persetujuan dari Komisi 3 dan 5 DPR RI. Selain ketiga pemain tersebut, ada juga 2 pemain diaspora lainnya, Wilber Jardim dan Sven Ivel, yang turut ambil bagian dalam Piala Toulon 2024.
Namun demikian, Ahmad menegaskan bahwa kehadiran ketiga pemain ini dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang berlangsung 25 hingga 29 September 2024 belum pasti. Kami harus melihat bagaimana proses naturalisasi mereka berjalan. Karena ini masalah waktu, dokumen-dokumen harus lengkap dan semua persyaratan harus terpenuhi, jelas Ahmad. Timnas Indonesia U20 akan berkompetisi di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 bersama dengan Maladewa, Timor Leste, dan Yaman dengan pertandingan kualifikasi dijadwalkan di Jakarta. Shin Tae-yong bongkar rahasia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik bursa pelatih Korea Selatan? Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan secara terbuka kepada media Korea Selatan mengenai kejutan namanya yang tiba-tiba masuk dalam bursa pelatih tim nasional negeri ginseng. Sebelumnya, perbincangan tentang Shin Tae-yong telah mencuat di Indonesia dan Korea Selatan karena dia menjadi salah satu kandidat kuat untuk posisi pelatih Timnas Korea Selatan. Setelah Jurgen Klinsmann dipecat dan Konfederasi Sepak Bola Korea Selatan KFA kesulitan mencari penggantinya. Saya tidak terlalu suka jika dipanggil hanya sebagai pemadam kebakaran, ungkap Shin Tae-yong, mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma, dalam wawancara dengan media Korea Selatan setelah diam selama ini. Dia merasa bahwa kehadirannya dalam bursa pelatih Timnas Korea Selatan saat situasi kritis terjadi hanya sebagai solusi sementara untuk mengatasi kekacauan yang terjadi. Shin Tae-yong pernah menjadi pelatih Korea Selatan pada Piala Dunia 2018 dan mengaku ingin memiliki kontrak jangka panjang untuk memungkinkannya untuk membangun tim secara konsisten. Saya ingin melatih selama 4 tahun penuh, bukan hanya 1 tahun, katanya, menunjukkan ambisinya untuk membawa timnas Korea Selatan ke Piala Dunia dan menghadapi tantangan baru. Meskipun demikian, Shin Tae-yong menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada panggilan resmi dari KFA. Saya tidak pernah menerima panggilan dari KFA, tegasnya. Meskipun namanya masuk dalam spekulasi dan bursa pelatih, kehadirannya tidak benar-benar terwujud dalam panggilan resmi dari pihak Federasi Sepak Bola Korea Selatan. Sementara itu, KFA baru-baru ini telah mengumumkan penunjukan Hong Myung-bo sebagai pelatih Timnas Korea Selatan pada tanggal 8 Juli 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada banyak spekulasi, Shin Tae-yong tidak termasuk dalam daftar pelatih yang dipilih untuk mengisi posisi tersebut. Kejutan transfer, Empoli FC memilih kiper masa depan dengan statistik mengagumkan. Jurnalis Italia terkemuka, Gianluca Di Marzio, telah mengkonfirmasi bahwa manajemen Empoli telah memilih Maarten Paes sebagai kiper baru mereka untuk musim 2024-2025, mengalahkan pilihan mereka sebelumnya, Anthony Racciopi dari BSC Youngs. Keputusan ini diambil setelah rapat internal pada Rabu, 10 Juli 2024 malam waktu Indonesia. Empoli akan segera menyiapkan kontrak pinjaman dengan opsi permanen untuk Maarten Paes, kiper dari FC Dallas, tulis Gianluca Di Marzio di akun Instagramnya, Gianluca Di Marzio. Pemilihan Maarten Paes menunjukkan bahwa calon kiper timnas Indonesia ini mampu bersaing dengan Anthony Racciopi. Meskipun Racciopi bukanlah kiper biasa-biasa saja, musim 2023-2024 mencatatkan 28 gol kebobolan dari 24 pertandingan bersama BSC Youngs dengan 8 kali clean sheet. Sementara itu, Maarten Paes kebobolan 38 gol dari 24 pertandingan bersama FC Dallas di tahun 2024, namun berhasil mencatatkan lebih dari 100 penyelamatan, tertinggi di antara kiper-kiper MLS 2024. Prestasinya ini membawanya masuk dalam tim MLS All-Star 2024 bersama bintang-bintang seperti Hugo Lloris, Christian Benteke, Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suarez, dan Lionel Messi. Jika karirnya berlanjut di Serie A Italia bersama Empoli, Maarten Paes akan bertemu dengan rekan setimnya di timnas Indonesia, Jay Itzes, yang saat ini bermain untuk Venezia FC.
Jay Itzes baru saja membantu Venezia FC promosi ke Serie A 2024-2025 setelah mengoleksi 3 caps bersama timnas Indonesia. Rahasia tekad baru Jens Raven bersama timnas U19 Indonesia. Apa yang dia bawa ke Piala ASEAN? Striker kelahiran Belanda Jens Raven kini telah bergabung dalam pemusatan latihan timnas U19 Indonesia sebagai bagian persiapan untuk Piala ASEAN U19 2024. Raven mulai berlatih bersama skuad ini sejak Senin 8 Juli 2024 dengan harapan dapat segera beradaptasi dengan rekan-rekannya termasuk Doni Tri Pamungkas. Saya datang hari ini dan langsung bergabung dalam latihan sore, ujar Raven dalam pernyataannya di laman resmi PSSI pada Rabu 10 Juli 2024. Saya sangat bersemangat untuk bergabung dengan tim. Raven yang kini telah menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI termasuk dalam daftar 28 pemain yang akan dibawa ke Surabaya, Jawa Timur untuk Piala ASEAN U19 2024. Hanya 23 pemain yang akan dipilih untuk berlaga dalam turnamen ini. Timnas U19 Indonesia berada di grup A Piala ASEAN U19 2024 bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Mereka akan memulai perjalanan mereka melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Rabu, 17 Juli 2024. Dilanjutkan dengan pertandingan melawan Kamboja pada Sabtu, 20 Juli 2024, dan menghadapi Timor Leste 3 hari kemudian. Di tempat yang sama, Raven menyatakan harapannya untuk dapat memberikan kontribusi maksimal bagi timnas U19 Indonesia dalam Piala ASEAN U19 2024 dan turnamen AFF yang akan datang. Sementara itu, pelatih Indra Syafri memastikan bahwa persiapan tim berjalan lancar meskipun uji coba dengan PON Jawa Timur pada Jumat 12 Juli 2024 harus dibatalkan. Kami fokus untuk terus memperbaiki tim dan menyiapkan segala hal, termasuk kebugaran fisik untuk menghadapi turnamen mendatang, kata Syafri, menggarisbawahi pentingnya persiapan matang untuk skuadnya. Drama di balik keputusan kontroversial SUGBK, prioritas timnas Indonesia. Stadion utama Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta Pusat mengambil langkah drastis dengan membatasi event non-olahraga guna memberikan prioritas penuh bagi agenda timnas Indonesia. Keputusan ini diungkapkan oleh Sri Lestari Puji Astuti, Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan GBK, dalam sebuah wawancara dengan awak media, termasuk bolasport.com di SUGBK pada Rabu 10 Juli 2024. GBK ini sejak awal adalah simbol olahraga dan aset penting milik pemerintah, ujar Sri Lestari Puji Astuti. Kami mengutamakan penggunaan stadion untuk kegiatan timnas, baik latihan maupun pertandingan. Pemakaian lapangan A dan B tidak hanya untuk timnas sepak bola, tetapi juga untuk tim olahraga lain seperti akuatik dan hoki selama 5 tahun terakhir, tambahnya. GBK memiliki okupansi tertinggi dari segi penggunaan untuk olahraga. Sri mengakui bahwa hingga Desember 2024, SUGBK akan membatasi penggunaan untuk kegiatan non-olahraga. Stadion ini akan menjadi tuan rumah bagi 2 pertandingan kandang timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi. Namun, untuk pertandingan melawan Australia pada 10 September 2024, timnas Indonesia akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Karena SUGBK akan digunakan untuk misa pada kunjungan Paus Fransiskus pada 5 September 2024. Kami berusaha menjaga kualitas acara yang akan diselenggarakan di sini, ungkap Sri. Mulai dari Juli hingga Desember, direksi kami telah membatasi event non-olahraga untuk memastikan fokus utama pada persiapan timnas agar mereka siap bertanding dalam kondisi prima. Direktur Umum GBK Hadi Sulistia menambahkan bahwa banyak permintaan booking untuk event non-olahraga telah ditolak dengan memprioritaskan kegiatan olahraga, terutama yang bersifat internasional.
Saat ini SUGBK sedang dalam proses revitalisasi lapangan yang diharapkan selesai pada Oktober 2024 untuk mempersiapkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada November. Progres saat ini termasuk perataan tanah, dengan rencana menanam rumput pada tanggal 21 Juli dan diharapkan selesai pada akhir Juli untuk uji fungsi lapangan hingga akhir Oktober, kata David Prastian, Kepala Divisi Pembangunan dan Pemeliharaan GBK. Ini akan memastikan lapangan dalam kondisi optimal untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia, tambahnya. Misteri kesehatan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong terkuak. Apa sebenarnya yang terjadi? Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa kondisi kesehatan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak serius dan dipastikan akan segera kembali ke Indonesia. Shin Tae-yong yang baru-baru ini membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024. Kabar tentang kesehatan Shin Tae-yong memang sempat mengejutkan, di mana ia dikabarkan mengalami sakit dan harus menjalani operasi karena peradangan pada selaput paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Namun Arya Sinulinga menegaskan bahwa kondisinya tidak parah dan Shin Tae-yong direncanakan akan kembali ke Indonesia setelah pulih. Sangat penting bagi kami bahwa Shin Tae-yong segera pulih dan kembali ke Indonesia, kata Arya Sinulinga kepada media. PSSI memberikan perhatian khusus pada pemulihan Shin Tae-yong dan memberinya waktu untuk pulih sepenuhnya sebelum kembali fokus pada tugasnya bersama timnas Indonesia. Pelatih tersebut baru-baru ini terlihat meresmikan lapangan sepak bola di kampung halamannya di Yeongdeok, Korea Selatan, menunjukkan pentingnya waktu istirahat dan pemulihan bagi kesehatannya. Sekarang fokusnya adalah pada pemulihan kesehatan, jelas Arya Sinulinga. Dia baru saja pulang kampung Yeongdeok, Korea Selatan dan sudah memeriksa lapangan sepak bola di sana. Dia butuh waktu untuk istirahat. Arya juga menegaskan bahwa kondisi Shin Tae-yong tidak parah dan saat ini sedang dalam proses pemulihan. Mungkin udara di Jakarta yang panas mempengaruhi kesehatannya ketika kembali ke Korea Selatan, tambahnya. Tetapi sekarang dia sudah dalam kondisi membaik dan diharapkan akan segera kembali ke Indonesia. Shin Tae-yong sendiri dikabarkan merindukan Indonesia dan diharapkan akan kembali sebelum persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dimulai, meskipun tanggal pasti kepulangannya masih belum dipastikan oleh PSSI. Rahasia di balik hadiah fantastis Piala Presiden 2024, uang 5 miliar rupiah. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2024, Marwarar Sirait, mengungkapkan alasan dibalik pemberian hadiah uang sebesar 5 miliar rupiah dalam ajang yang ia kelola tersebut. Menurutnya, hal ini dapat terwujud berkat tingginya tingkat kepercayaan dan transparansi yang telah dijaga dengan baik oleh pihak penyelenggara. Perbandingan dengan edisi sebelumnya, Piala Presiden 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dari 2 miliar rupiah menjadi 5 miliar rupiah untuk hadiah kali ini. Marwarar menyatakan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, memudahkan dalam menarik sponsor. Menurutnya, sponsor-sponsor tertarik berpartisipasi ketika mereka yakin akan transparansi penyelenggaraan acara. Marwarar, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Ketua Steering Committee dalam Piala Presiden edisi sebelumnya seperti 2015, 2017, 2018, dan 2019, menegaskan bahwa hadiah uang yang besar ini dapat disediakan karena komitmen penyelenggaraan yang selalu mengutamakan transparansi. Pada ajang Piala Presiden tahun ini, Marwarar kembali menggandeng Pricewaterhouse Coopers dalam kurung Puch untuk melakukan audit terhadap perputaran dana yang terlibat dalam ajang pramusim ini. Hal ini dilakukan sebagai bukti komitmen dalam menjaga transparansi di mana seluruh pendanaan berasal dari sponsor swasta, bukan dari uang negara seperti BUMN, APBN, atau APBD. Piala Presiden adalah contoh nyata tentang bagaimana transparansi seharusnya dilakukan. Tidak ada uang dari pemerintah, semuanya berasal dari sponsor swasta karena kami ingin mendukung perkembangan industri olahraga, jelas Marwarar.
Marwarar juga menekankan bahwa Piala Presiden 2024 akan kembali diaudit oleh Puig, sebuah lembaga audit yang diakui secara internasional karena kredibilitasnya. Ini diharapkan akan semakin meningkatkan citra Indonesia di mata dunia dalam bidang olahraga. Piala Presiden 2024 direncanakan akan dimulai pada tanggal 19 Juli mendatang di Bandung, Jawa Barat. Acara ini akan melibatkan 8 klub ternama seperti Persis Solo, Borneo FC, Persib Bandung, PSM Makassar, Bali United, Arema FC, Persija Jakarta, dan Madura United. Kisah Lamine Yamal, bocah ajaib Barcelona yang bersumpah serapah tak akan pernah bermain untuk Real Madrid. Kisah Lamine Yamal, bocah ajaib Barcelona yang bersumpah serapah tak akan pernah bermain untuk Real Madrid menarik untuk diulas. Sebab ini menjadi bukti kecintaannya pada klub tempatnya bernaung saat ini. Ya, nama Lamine Yamal tengah menjadi perbincangan di mana-mana. Sebab wonderkid Barcelona ini menampilkan penampilan yang luar biasa sepanjang Euro 2024 bersama dengan timnas Spanyol. Di usianya yang belum genap 17 tahun, Yamal menjadi pemain kunci dalam kesuksesan Spanyol di Euro 2024. Terbaru pemain kelahiran 13 Juli 2006 ini menjadi pahlawan kemenangan La Furia Roja julukan timnas Spanyol dalam menaklukkan timnas Prancis di babak semifinal Euro 2024. Bertanding di Allianz Arena Rabu dini hari waktu Indonesia Barat, Lamine Yamal sukses membukukan 1 gol yang membuat timnas Spanyol menang tipis dengan skor 2-1. Dengan hal ini total sang pemain telah mencetak 1 gol dan 3 assist sepanjang gelaran turnamen terbesar di Eropa itu. Belum lagi gol yang ia cetak dan keberhasilannya membawa Spanyol menembus partai final membuatnya mencetak sejumlah rekor luar biasa. Pertama, Lamine Yamal tercatat sebagai pencetak gol termuda sepanjang sejarah Euro, yakni dengan usia 16 tahun dan 362 hari. Catatan golnya ini juga membuatnya menjadi pemain termuda sepanjang sejarah yang dapat mencetak gol di Euro dan Piala Dunia. Terakhir, Yamal menjadi pemain termuda yang tampil di semifinal Piala Dunia dan Euro sejak 66 tahun lalu yang sebelumnya dipegang oleh Pele yang berusia 17 tahun 244 hari saat tampil di Piala Dunia 1958. Berbicara tentang penampilan spektakuler Lamine Yamal di Euro 2024, hal itu tidak lepas dari bagaimana sang pemain dipoles dengan baik di Barcelona. Tak ayal pemain kidal ini sangat mencintai klub tempatnya bernaung. Dalam sebuah wawancara sebelum laga perempat final menghadapi Jerman, Yamal ditanya soal bagaimana penampilannya sepanjang turnamen itu. Wonderkid Spanyol itu pun menilai jika nilai dirinya sudah 10/10 pada turnamen akbar itu. Lebih lanjut, Lamine Yamal juga mengaku bahwa dirinya akan mengikuti jejak pemain Barcelona lain, yakni untuk tidak akan pernah bermain untuk Real Madrid. Dia memastikan takkan membela Real Madrid sampai kapanpun. Saya tidak akan pernah bermain untuk Real Madrid, tanya wartawan yang langsung dijawab, ya, oleh Lamine Yamal. Adapun pada babak final nanti, timnas Spanyol masih akan menunggu pemenang pertandingan antara Belanda versus Inggris. Menarik untuk menantikan penampilan Lamine Yamal di babak final Euro 2024.